Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan menyaksikan seorang murtadin. Dia dari latar belakang Muslim dan fanatik, dan dia juga adalah seorang ustadz, ya. Tapi menarik adalah ketika dia menjadi ustadz, dia banyak memualafkan orang Kristen. Tapi pada akhirnya seorang ustadz ini murtad dan pilih percaya Yesus. Lebih jelasnya, mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang ustadz ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus itu sungguh ajaib dalam kehidupan setiap kita yang sungguh-sungguh berserah total sama Dia gitu. Ya, saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya tidak pernah berpikir kalau hidup saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya, saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menyerahkan kehidupan kita totalitas sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai hidup kita. Karena bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, Tuhan bisa pakai kita, tapi karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa. Tapi Tuhan mencari orang yang mau untuk melayani Dia, dan Dia akan memampukan orang-orang yang siap dan mau melayani Raja di atas segala raja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah bersaksi di channel orang tua kita, Bapak Yusuf Anubulu, bagaimana saya bertobat, bagaimana saya mengenal Tuhan, bagaimana saya dipanggil, bagaimana saya dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk menyerahkan hidup saya, untuk dipakai untuk memperluas kerajaannya, dimanapun saya berada dan dimanapun kita berada. Ya, saya ingat bagaimana saya ketika saya belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, ya, saya dipercayakan di kampung saya, di tempat saya tinggal, ya, karena saya dulu ikut di tablik, saya pernah ikut di dakwah, ya, kalau sekarang orang bilang penginjilan ke setiap kampung-kampung, setiap desa, setiap daerah yang ada di tempat kami di Lombok. Ya, saya ingat bagaimana saya juga pernah membawa saudara kita yang dari Hindu untuk untuk berpindah agama ke agama Islam. Ya, saya pernah saksikan bagaimana ketika mereka menjadi orang mu'alaf, kehidupan mereka yang membuat saya prihatin itu kehidupan mereka tidak tidak menjadi berkat, karena kemana-mana mereka pergi minta beras. Itu yang membuat saya, kok seperti ini ya gitu, saya membawa orang untuk pindah agama tapi kehidupan mereka tidak berubah gitu loh. Malah kehidupan mereka pergi ke kampung-kampung, pergi ke daerah-daerah, karena saya melihat sekali bagaimana kehidupan mereka. Mereka minta-minta, mereka dengan bangga berkata, oh saya seorang mualaf, dikasih beras 1 kilo, ya. Dan itu yang membuat saya ingat bagaimana Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya. Dan saya bersyukur bahwa ketika Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya, Tuhan selamatkan saya, bukan hanya saya yang diselamatkan, dan bukan hanya keluarga saya yang diselamatkan oleh Tuhan, tapi banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk saya tuntun, untuk saya bimbing, dan mereka mengikuti saya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mengalami keselamatan yang kekal, keselamatan yang luar biasa. Karena saya percaya, seperti yang saya sering katakan, bahwa tidak ada agama yang menyelamatkan kita masuk surga. Saya tidak pernah mengajak mereka untuk pindah agama. Saya belajar sekarang, apa yang saya kerjakan, saya tidak pernah mengajak orang untuk pindah agama. Tetapi saya mengajak mereka, saya membagikan kepada mereka, ayo kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia adalah Kurios, Dia penguasa tunggal atas kehidupan setiap kita. Dan itu yang saya kerjakan hari ini. Saya menjadi suratan Kristus yang hidup, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya menjadikan hidup saya contoh, menjadikan hidup saya teladan buat orang lain. Dulu ketika saya dipercayakan sebagai tablik, ya, sebagai ustadz yang warga masyarakat bilang sama saya, ya bagaimana saya bisa, mohon maaf, ketika saya berdoa saya bisa nangis, karena ketika saya jadi imam di musola, ketika saya jadi imam di tempat kami, ya itu biasa kalau namanya imam itu menghadap ke barat, ya makmum mengikuti dari belakangnya. Dan ketika saya berdoa, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
hadanda ini, hadan kiri. Saya bisa dengan seperti orang menangis gitu loh. Supaya apa? Supaya makmum yang ikut di belakang saya itu mereka terharu. Dan ketika saya berdoa dengan kusuk seperti itu, nangis seperti itu dengan mohon maaf, ini masa lalu ya. Ketika saya pura-pura nangis seperti itu ya, berdoa dengan kusuk dan mereka mengaminkan, itu saya percaya bahwa itu doa saya akan diijabah oleh Tuhan gitu, oleh Allah, akan dijawab oleh Allah. Tapi itulah masa lalu ya. Ini pribadi saya, bagaimana saya meskipun saya rajin mengaji, rajin sholat ya, rajin membaca Al-Quran ya, terus rajin beribadah, jadi imam di tempat saya, di tempat kami, dan itu saya bisa berkamuflase gitu loh. Saya bisa menipu, saya bisa berbohong dengan apa yang saya kerjakan. Dan ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya diingatkan sama Tuhan bahwa apa yang saya kerjakan di masa lalu saya itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menjadi berkat gitu loh. Dan saya belajar hari ini kenapa Tuhan izinkan saya bisa menuntun banyak orang datang kepada Kristus, karena saya menjadikan hidup saya teladan. Ya, seperti Rasul Paulus berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dalam kekudusanmu. Itu yang saya kerjakan. Dan saya bersyukur ketika saya menjadikan hidup saya teladan, contoh buat orang lain, dan mereka melihat Kristus dalam hidup saya, dan itu yang membuat mereka, wow, yang di dalam diri lalu Pausen ini bukan saya lagi, bukan Pausen lagi, tapi Kristus yang nyata. Dan saya percaya ketika kita menjadi Kristus buat orang lain, itu akan membuat kita menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang mendengar kesaksian ini, jadikan hidup kita ini suratan Kristus yang hidup, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan saya percaya kehidupan kita akan menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan Bapak Ibu di tempat kami. Ya, kami membantu masyarakat lewat pengobatan gratis. Ya, kami juga membantu menyekolahkan anak-anak kami, warga masyarakat yang ada di sekitar kami, mereka yang tidak bisa sekolah, kami adopsi mereka, kami bantu mereka untuk sekolah, dan itu yang buat mereka membuat mereka terpesona dengan Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Ya, bukan hanya saya pribadi, tapi dalam keluarga kami, terus di dalam jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Dan saya bersyukur lewat jiwa-jiwa yang sudah Tuhan menangkan, yang sudah menerima keselamatan ini, banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui mereka. Kami bisa bangun pastori, kami bisa bangun gereja di tempat sekarang ini. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana meskipun kami sedikit ya, dalam artian secara kuantitas, secara jumlah, tapi kami betul-betul menjadi history maker, jadi pembuat sejarah di tempat kami di Lombok. Dan itu yang saya alami. Ketika kita menjadikan hidup kita ini Kristus buat orang lain, ketika kita menjadi teladan buat orang lain, saya percaya Kristus akan muncul, Kristus akan terdemonstrasi. Seperti Rasul Paulus berkata, biarlah aku semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar dalam kehidupan setiap kita. Nah, lewat pengobatan, lewat pengadopsi anak-anak sekolah, kami juga masuk ke semua lini, ya, ke pemuda, kegiatan-kegiatan pemuda. Itu yang kami kerjakan. Bagaimana kehidupan saya sekarang, ya, setelah dulu yang mantan ustadz, dibilang mantan ustadz, mantan tablik, tapi ketika saya menjadikan hidup saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai ambasadornya Tuhan, sebagai duta kerajaan Kristus, di situ saya dipercaya sama Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Dan saya percaya bukan hanya saya saja, saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau, dan Dia akan memampukan orang-orang yang mau untuk melaksanakan amanat agungnya. Ya, itu yang kami kerjakan di tempat kami sekarang. Dan saya ingat ketika saya pertama diutus ke tempat pelayanan, ya, dulu saya nggak bisa berkhotbah, saudara-saudara nggak bisa. Ya, selama 2 tahun saya dipercayakan untuk merintis di tempat saya sekarang ini. Dulu tidak ada orang Kristen. Dulu ada sih banyak orang Kristen di tempat kami ini di Lombok Utara ini, tapi sejak kerusuhan tahun 2000 itu mereka lari. Mereka banyak yang pindah, ada yang ke Jawa, ada yang ke Bali, ada yang mereka kembali ke kampung halaman mereka. Dan selama 2 tahun setengah itu saya hanya bisa bilang, saudara, percayakah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan? Selama 2 tahun setengah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang saya khotbahi cuma satu, istri saya saja.
Ketika saya mengkhotbahi istri saya, saudara percayakah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan? Istri saya enggak, dia apa namanya, enggak mau bilang amin, dia takut karena yang khotbah suaminya. Saudara percaya, saudara sanggup dipulihkan, saudara percaya, saudara sanggup. Nah, karena saya cuma khotbahin istri saya saja. Dan saya bersyukur selama 2 tahun saya menjadi apa namanya istilahnya, mengizinkan hidup saya ditanam di tempat di mana saya dipercayakan sekarang ini untuk melayani Tuhan. Di situ satu persatu orang datang, ya, lewat seperti yang saya bilang tadi, lewat pengobatan gratis. Karena saya punya metode lewat pengobatan gratis itu adalah saya terapi di situ, saya bekam di situ, saya akupuntur di situ, ya, banyak hal yang kami kerjakan lewat tanaman apa namanya, apotek hidup juga kami bisa bantu mereka lewat herbal. Dan saya bersyukur ketika banyak orang yang datang ke tempat kami untuk mereka minta dilayani, didoakan, dan dari situ mereka mengalami kesembuhan. Dan saya percaya bahwa ini yang saya imani sekali, bahwa di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, ya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan sekali mereka akan tumpang tangan orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini yang saya imani. Dan ketika saya firman Tuhan yang menerima di hati saya, di pikiran saya, dan saya terapkan itu, dan saya melihat, wow, banyak orang disembuhkan Tuhan lewat pelayanan kami. Dan itu yang membuat mereka bisa mengalami perjumpaan dan mereka mengalami pemulihan. Dan saya sering berkata sama warga yang kami layani yang datang ke tempat kami, bahwa yang menyembuhkan Anda itu bukan saya, tapi yang menyembuhkan itu adalah Yesus. Oleh karena itu, kalau Anda percaya sama Tuhan Yesus, saya dulu pertama saya pakai nama Isa Al-Masih, ya, tapi karena banyak juga saudara-saudara kita yang Muslim yang mereka juga apa namanya, yang sudah terdoktrin di pikiran mereka, di hidup mereka, bahwa Isa Al-Masih yang kita percaya itu sangat beda dengan apa namanya, dengan Yesus Kristus yang kami sebagai orang-orang Kristen imani, gitu loh. Dan itu yang saya rubah dulu, itu mindset mereka, pola pikir mereka itu yang saya rubah lebih dahulu. Dan saya bersyukur bahwa bukan hanya apa namanya, bukan hanya orang yang diselamatkan dulu, disembuhkan dulu. Orang tua saya yang mengalami sakit, pernah mengalami pendarahan, mohon maaf, BAB-nya berdarah selama 1 minggu. Ya, di situ Tuhan izinkan saya untuk melayani orang tua saya, bapak saya. Dan bapak saya terima Tuhan sebagai juru selamat, dan di situ mengalami kesembuhan. Dan di situ iman saya semakin dibangkitkan, bahwa tanda-tanda ini betul-betul menyertai setiap orang yang percaya. Mereka akan tumpang tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan itu yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika mereka datang, saya apa namanya, diagnosa mereka dulu. Saya tanya mereka sakit mereka apa. Ada yang stroke, ada yang mereka pokoknya apa. Yang pertama datang ke tempat kami itu adalah orang-orang yang ditolak sama dokter. Mereka yang tidak ada harapan. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menemukan pengharapan yang pasti, pengharapan yang baru, dan mereka mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, ketika saya melayani mereka, saya berdoa buat mereka, dan ketika saya berdoa itu, dia ada di depan saya, dan saya bilang ini, Bapak ikuti kata saya, Tuhan Yesus, saya berdosa, ampuni saya. Hari ini saya datang, mereka ikutin kata saya. Namanya, ya, mohon maaf, saya sering bilang ini, Anda datang ke saya, berarti Anda harus ikuti cara saya. Sama seperti, mohon maaf, Anda pergi ke dukun, pasti Anda akan ikutin cara dukun, seperti itu. Dan pola ini yang saya kerjakan dari tahun 2003 saya dipercayakan untuk melayani di daerah mana tempat saya tinggal sekarang, di mana tempat saya melayani sekarang. Dari tahun 2003, ya, 2003, 2004, 2005 itu baru Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani banyak jiwa-jiwa, ya, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa ya selama 2,5 tahun itu saya tidak bisa bilang saudara-saudara, karena ya saya korbanin cuma istri saya saja. Dan selama 2,5 tahun itu saya setia melayani Tuhan. Saya jadikan hidup saya Kristus buat orang lain. Saya jadikan hidup saya ini saluran berkat buat orang lain. Ya, lewat kegiatan pemuda lah, lewat kegiatan semua lini saya masuk, Bapak Ibu Saudara. Saya membantu masyarakat untuk menyediakan air bersih. Ya, saya membantu masyarakat untuk apa namanya itu, untuk penerangan jalan. Saya membantu masyarakat untuk saluran air, untuk perpipaan. Pokoknya semua lini kami masuk. Dan saya bersyukur bahwa apa namanya, dari semua yang saya kerjakan itu tidak ada yang sia-sia, ya. Dari semua yang saya kerjakan, yang saya lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Makanya saya percaya bahwa untuk menyelamatkan 1 jiwa saja itu butuh harga yang harus kita bayar, ya. Makanya saya terkagum dengan Tuhan Yesus, bahwa
Sekalipun satu orang berdosa di dunia ini, dia akan tetap datang. Kenapa? Karena manusia itu sungguh berharga, dan itu yang kami lakukan. Saya ditanamkan dalam diri saya bahwa satu jiwa itu sangat berharga, dan saya harus lakukan all out untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan betul Bapak Ibu Saudara, ketika kami melakukan semua kegiatan-kegiatan itu, Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah lipat tangan, dan ketika kami kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, firman Tuhan berkata, dari Tuhan kita menerima upah, dan Tuhan kerjakan step by step. Tuhan pulihkan kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan percayakan kami orang-orang yang loyalitas yang luar biasa untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kami lakukan itu lewat pengobatan gratis, lewat kegiatan-kegiatan yang saya bagikan tadi itu, banyak orang Tuhan izinkan untuk kami bimbing terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kita yang Muslim dari orang-orang yang di kampung kami juga, mereka banyak menyerahkan hidup mereka sama Tuhan Yesus. Dan awal tahun 2005 itu udah mulai saya bisa berkhotbah. Saudara-saudara, percayakan saudara bahwa Yesus itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah percayakan satu demi satu untuk kami tuntun, untuk kami bimbing, untuk mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, betul apa yang saya saksikan ini, bahwa ketika kita menjadikan hidup kita berkat buat orang lain, ya, ketika kita menjadikan hidup kita kesaksian buat orang lain, maka saya percaya mereka akan terpesona dengan Tuhan, dan mereka akan bertanya, siapakah Tuhan yang kau sembah? Dan itu yang kami alami di tempat kami pelayanan, Bapak Ibu. Ya, lewat pengobatan gratis, saya bimbing mereka, saya tuntun mereka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di situ mereka mengalami kesembuhan, di situ mereka mengalami pemulihan, ya. Dan memang awal-awal kami melakukan pengobatan gratis ini, banyak orang yang tidak senang dengan kami, terutama ya termasuk tokoh-tokoh, karena mereka juga sudah tahu bagaimana pergerakan kami. Tapi saya tetap berkata sama mereka bahwa saya tidak pernah punya motivasi untuk memindahkan saudara saya pindah agama, karena saya sering katakan bahwa agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Agama Kristen tidak menyelamatkan, agama Katolik tidak menyelamatkan, agama Islam tidak menyelamatkan, Muhammad apalagi agama yang lain. Tapi yang menyelamatkan cuma satu pribadi. Saya sering katakan bahwa firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya bagikan kepada mereka. Anda boleh beragama apa, mau agama Islam, mau agama Buddha, mau agama Hindu, Anda boleh beragama itu. Yang paling penting, adakah Yesus dalam diri Anda? Itu yang saya sering tekankan. Dan di situ saya melihat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya untuk mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena saya sering katakan begini, bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Kristus tidak ada yang dikecewakan. Serius Bapak Ibu, saya mengalami bagaimana dalam Alkitab saya membaca bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami terobosan dalam hidup mereka. Ya, Zakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Matius, pemungut cukai, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Bahkan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan wanita pendarahan yang 12 tahun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan, hidupnya disembuhkan, hidupnya dipulihkan. Dan itu yang saya tekankan sama mereka. Makanya setiap orang yang datang ke tempat praktek kami untuk pelayanan pengobatan gratis, mereka saya tekankan satu hal, ayo punya hati yang lapar, yang haus akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lapar, haus akan Tuhan, Alkitab sudah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka pasti dipuaskan. Dan itu yang membuat saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Ya, karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Itu yang saya imani. Dan saya bagikan itu kepada setiap orang yang datang ke tempat kami. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, ketika saya tumpang tangan sama mereka, di situ kuasa Tuhan bekerja dan mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Banyak orang yang lepas tongkat, ya. Dulu kami bagi-bagi tongkat sama mereka, orang yang yang lumpuh, yang stroke, ya kami bagi tongkat. Tapi setelah saya didapatkan pewahyuan ini bahwa ketika kita tumpang tangan atau orang sakit, orang itu akan sembuh. Dan saya mengalami bagaimana mereka mengalami kesembuhan. Banyak sih yang sudah disembuhkan, mereka juga kembali ke keyakinan mereka yang lama. Tapi bagi saya tidak apa-apa. Yang penting firman yang sudah saya bagikan, kuasa Tuhan yang sudah tersalur dalam kehidupan saya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, dulu ada yang Tuhan sembuhkan, pernah mengkhianati saya juga. Saya bilang, ya itu kedaulatan Tuhan lah. Saya bilang, saya tetap lakukan bagian saya untuk menjadi berkat buat orang lain. Orang yang saya bantu, mereka juga kecewakan saya,
ya udah kita bantu luar biasa untuk semua kebutuhan mereka. Mereka juga bisa memfitnah kita, ya dipakai sama iblis dalam tanda petik untuk apa namanya, mengintimidasi kami, untuk membuat kami tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menuntun, untuk membagikan bagaimana besarnya, bagaimana dahsyatnya kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kami kepada mereka gitu. Tapi saya bersyukur bahwa ya ketika di awal tahun 2005 2006 itu Tuhan mulai bukakan pelayanan-pelayanan yang baru buat kami. Ya, kami buka pos-pos PI, pos pembinaan iman. Ya, di tempat kami ini ada 5 kecamatan. Ya, saya bersyukur di setiap kecamatan itu ada pos-pos pembinaan iman kita. Bagaimana orang-orang yang kami layani itu mereka bisa bertumbuh di situ, mereka bisa dewasa, mereka memiliki iman yang semakin hari semakin hidup, ya semakin hari semakin luar biasa. Dan ini yang saya sangat syukur sekali bahwa ketika kita melakukan bagian kita, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, saya percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Untuk apa? Untuk menyalurkan, untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam kehidupan setiap orang yang layak, yang sudah ditentukan untuk menerima keselamatan. Ya, karena saya percaya bahwa bukan karena kepintaran kita bersaksi, bukan karena kehebatan kita berbicara orang diselamatkan, tapi saya percaya bahwa itu waktunya Roh Kudus menjamah dia. Ya, kalau boleh saya pinjam kata daripada saudara kita yang Muslim, kalau dia belum mendapatkan hidayah ya tidak akan bisa seperti itu ya. Tapi saya percaya apa yang menjadi kerjaan saya, bahwa setiap hari, setiap malam ketika kami membangun mesbah bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa. Dan ini yang saya tekankan sama keluarga saya, bahwa jangan kita puas hanya kita yang diselamatkan, tapi ayo izinkan hidup kita ini untuk menyelamatkan orang lain. Karena saya percaya kita dipulihkan supaya kita memulihkan orang lain, ya kita diberkati supaya kita memberkati orang lain. Nah, kita di mengalami kemenangan supaya kita juga membagikan kemenangan itu kepada orang lain, supaya orang lain pun mengalami kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, awal 2007 kami mengalami proses yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, karena di tempat kami tinggal, tempat kami tinggal itu dulu gereja buatkan kami ada 2 kamar. Ya, tempat kami jualan sama tempat kami tidur. Ya, tempat kami untuk istirahat gitu loh. Akhirnya karena semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, ya saya belajar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang utus saya ke Lombok di tempat saya melayani sekarang ini bukan gereja, tapi Engkau yang utus saya. Dan saya percaya Engkau pasti menyediakan semua yang terbaik. Engkau Jehovah Jireh, ada yang menyediakan semua yang saya butuhkan. Dan betul Bapak Ibu, ketika saya berkata gitu karena jiwa-jiwa sudah banyak Tuhan percayakan, saya bilang sama gereja, kami mau bangun ruangan lagi untuk tempat kami ibadah. Dan saya bersyukur dari gereja juga bantu kami, dan saya bilang seperti yang saya doakan tadi itu, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan yang utus saya, Tuhan pasti menyediakan apa yang saya butuhkan. Dan betul Bapak Ibu, Tuhan kirimkan orang-orang yang menjadi berkat buat kami. Ada yang berkati semen, ada yang berkati pasir, ada yang berkati batako. Akhirnya jadilah tempat di mana kami ibadah. Nah, karena itu waktu tempat itu pertama mungkin hanya bisa nampung sekitar 30-an orang Bapak Ibu. Ya, ada di tempat pulau-pulau yang kami layani, mereka juga datang beribadah ke tempat kami, dan mulai kami mendapatkan tantangan. Ya, kami tidak boleh menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah. Makanya saya berkata, setiap tahun saya disidang sama pemerintah di mana kami ada. Karena ya memang kami ngerti bahwa ya kami tidak punya IMB untuk tempat ibadah. Tapi saya bilang tempat ini adalah tempat pembinaan iman. Ya, sama seperti kalau sudah kita tempat pengajian gitu. Ini bukan gereja, tapi ini tempat pembinaan iman. Akhirnya waktu itu ya dipermasalahkan, saya disidang sama pemerintah daerah, bupati, dan saya belajar taat. Ya, saya tidak lakukan ibadah itu lagi gitu. Saya mulai kurangi, calling down dulu untuk supaya tidak memancing amarah dari orang-orang yang sebenarnya kalau di tempat saya tinggal itu sih tidak ada masalah gitu ya. Tapi orang luar yang dari kampung-kampung lain yang sering, wah itu tempatnya lalu itu orang Kristen itu sekarang jadi gereja seperti itu aja. Ya, saya calling down dulu, dan apa yang saya kerjakan, saya diingatkan di gereja mula-mula. Ya, saya ibadah dari rumah ke rumah. Ya, kami misalnya rumah jemaat di satu desa ini, satu dusun ini, saya kumpulkan berapa orang di situ, saya bina mereka, saya kuatkan mereka, saya latih mereka untuk menjadi murid Kristus. Dan di situ ketika kami lakukan itu terjadi pelipat gandaan jemaat juga gitu. Dan jemaat yang kami layani juga mereka bersaksi kepada komunitas di mana mereka ada, dan saya melihat wow luar biasa.
Ya, saya percaya seperti yang sering saya katakan, orang Kristen semakin dihambat, semakin merambat, semakin dijepit, semakin melejit. Itu kami alami luar biasa sekali, ya. Dan akhirnya ketika tempat itu nggak cukup, tempat kami ibadah itu, akhirnya kami buat pastori di belakang, lebih belakang lagi, karena kami ada punya tanah 12 are. Ya, kami buat lagi pastori dan tempat ibadah di situ, tempat untuk pembinaan iman di situ, dan kami bangun waktu itu 10 kali 15, ya. Tapi pengobatan tetap kami lakukan, Bapak Ibu. Kami pergi ke desa-desa, kami pergi ke kampung-kampung, kami kerjasama dengan dinas kesehatan, kami kerjasama dengan kepala desa, kepala dusun, dan itu setiap hari kami pergi pengobatan ke masyarakat-masyarakat yang mereka minta bantuan kami untuk pengobatan gratis. Dan saya bersyukur semakin banyak Tuhan percayakan orang-orang yang membantu kami, ya, untuk masalah obat, karena obat yang kami lakukan, yang kami bagikan itu betul-betul obat yang ya bukan hanya sekedar udah kamu minum tapi nggak ada reaksi gitu loh, ya. Kami doakan obat itu dan kami kasih obat-obat yang betul-betul yang qualified gitu ya, yang bagus, yang terbaik, karena saya percaya bahwa memang betul bukan obat itu yang menyembuhkan. Saya sering katakan obat ini hanya sekedar sarana media, syarat saja untuk saudara bisa mengalami kesembuhan. Dan saya bersyukur bahwa ini saya sangat senang sekali bahwa hati gembira itu obat yang manjur. Makanya kemanapun saya pergi, saya berusaha untuk membuat orang sukacita, membuat orang untuk bergembira, karena firman Tuhan sudah berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ketika engkau bergembira, engkau membutuhkan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Dan itu saya bagikan kepada orang-orang yang kami layani, Bapak Ibu. Dan saya melihat dan saya mengalami dan saya dibuat terpesona sama Tuhan, dibuat terkagum-kagum sama Tuhan gitu loh. Dan ya itu yang membuat saya untuk belajar untuk terus rendah hati, ya, karena saya ini hanya sekedar alat, saluran kasih kuasa Tuhan bekerja kepada orang-orang yang memang Tuhan tentukan untuk mereka mengalami kesembuhan, untuk mereka mengalami atau menerima keselamatan yang daripada Kristus. Dan ya ketika kami pergi ke kampung-kampung itu juga kami tetap jadikan hidup kami berkah buat komunitas di mana mereka ada kampung yang mereka minta bantuan. Saya tidak punya air, kami berusaha bangun jaringan dengan orang-orang yang orang-orang yang terbeban untuk membantu kami. Dan saya bersyukur, saya melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan kami. Banyak mereka yang kekurangan air, yang tidak betul-betul kurang air, tapi Tuhan percayakan kepada kami menjadi perpanjangan tangan untuk Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang betul-betul mereka bisa jadi berkat buat kampung. Ya, mungkin ada foto yang bisa ditampilkan. Kami dibantu sama orang dari Hawaii. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi Tuhan kirimkan orang-orang dari Hawaii belajar ke tempat kami, ya, belajar ke tempat kami untuk pengobatan gratis, dan kami ajak mereka untuk melakukan pengobatan gratis, dan mereka mendoakan orang di situ. Dan saya melihat luar biasa, karya Tuhan itu dahsyat ajaib buat kita. Dan ketika kita mau, seperti yang saya bilang tadi itu, Tuhan akan pakai kita untuk bukan hanya sekedar menyalurkan kasih kuasa Tuhan, tapi Tuhan akan pakai hidup kita untuk menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Dan betul Bapak Ibu, ya, mungkin bisa ditampilkan fotonya ya. Ini kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Ada tadi saya kirim ke, ya, sambil saya berjalan. Ya, ini hal-hal yang kami lakukan. Ini hanya foto-foto, sedikit foto aja. Ya, kita tampilkan ya, kita share screen dulu. Ya, ada foto yang orang dari California, dari Maui, mereka belajar ke tempat kami untuk bisa. Nah, ini metode pelayanan kami, Bapak Ibu. Ya, kami doakan mereka, ya, dan saya bersyukur lewat apa yang kami kerjakan ini betul-betul Tuhan bekerja. Tuhan memulihkan banyak orang, dan tidak ada alasan untuk mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya sering bilang sama mereka, bukan saya menyembuhkan Anda, tapi Yesus yang menyembuhkan. Dan mereka dengan apa ya? Dengan ikhlas, dengan lapang dada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh tampilkan yang lain lagi mungkin? Ya, ini saudara kita yang Muslim, ya. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk pindah keyakinan, untuk pindah agama, tapi yang paling penting mereka tanamkan dalam diri mereka percaya sama Tuhan Yesus, itu yang menyembuhkan, itu yang memulihkan. Nah, saya bersyukur lewat pelayanan-pelayanan kami inilah banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus, sebagai mereka percaya, mereka mengaku, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ketika kami pengobatan, ya seperti ini, banyak orang antri, banyak orang datang, ya, karena mereka haus dan lapar akan Tuhan.
Dan yang sering seperti yang saya bagikan tadi bahwa, nah ini orang-orang yang kami baptis, ya, jam 6 pagi pun kami baptis mereka, ada Pak Haji, ya. Betul-betul mereka mengalami Tuhan luar biasa, dan kami bersyukur bahwa Tuhan itu sebagai Jehovah Jireh. Ini artis yang datang ke tempat kami nih. Kalau Bapak Ibu tahu yang film Bima Sakti, inilah orangnya yang datang ke tempat kami untuk berobat ke Lombok nih. Ini tongkat-tongkat yang kami bagikan dulu, tapi sekarang sudah tidak pakai itu karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Nah, ini orang dari luar negeri datang ke tempat kami Bapak Ibu untuk belajar bekam, belajar akupuntur. Saya ajarkan mereka bagaimana cara memijit orang, cara sambil kita ngobrol, kita pijit dia. Dan ini yang saya tanamkan bahwa ketika kamu tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Ini saudara kita dari Hindu, dan ya dengan sukacita sekali mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka mau didoakan dengan ikhlas. Karena saya tidak pernah membawa agama, ya. Saya tidak pernah membawa agama. Saya tidak bawa agama Kristen, karena saya sering bilang agama tidak menyelamatkan kita, tapi saya bawa Yesus buat mereka. Nah, ini yang kami kerjakan, yang kami lakukan di tempat kami sekarang, dan ini yang Tuhan pakai untuk banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus, untuk mereka percaya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami berbagi juga ya lewat baksos, dan dengan penuh sukacita. Mereka tahu saya juga pendeta, mereka tahu saya orang Kristen, tapi dengan sukacita mereka terima. Ya, memang ada yang memprovokasi mereka untuk, jangan terima bantuan dari orang kafir. Tapi namanya mereka butuh, kami memberikan dengan ikhlas, dan wow, luar biasa. Ya, ini kami tetap tumpang tangan sama mereka, dan Tuhan sembuhkan. Nah, seperti ini yang wanita pendarahan. Nah, ini intimidasi. Ini ada satu orang yang kirim, dan ini sempat viral di tempat kami. Ya intimidasinya bahwa saya, apa istilahnya, saya memaksa orang untuk pindah keyakinan gitu loh, pindah agama. Tapi saya sering bilang bahwa saya tidak pernah mengajak orang untuk pindah agama, tapi saya mengajak orang untuk percaya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya sering bilang sama mereka bahwa Nabi boleh banyak, ya, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi Juru Selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Karena saya imani sekali bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6 misalnya dikatakan, hanya Yesus yang berani berkata gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Itu yang saya imani, dan itu yang saya bagikan kepada orang-orang, kepada saudara saya yang kenal dengan saya. Dan saya tanamkan dalam diri saya begini, kalau kamu kenal dengan saya, setiap orang yang kenal dengan saya, dia harus diberkati. Itu yang saya kerjakan. Ya, setiap orang yang kenal dengan saya harus menikmati berkat daripada Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, saya menjadikan hidup saya ini saluran berkat yang luar biasa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, banyak kesaksian yang saya bisa saksikan bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu mereka dari Ambon terus datang ke Lombok, ya, dalam artian dari mualaf, tapi Tuhan izinkan untuk bertemu dengan kami, dan mereka percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Dan ada juga yang dari Katolik pindah agama, ketemu dengan kami, saya bagikan kepada mereka untuk mereka bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka kembali kepada Kristus. Ya, mohon maaf ada yang masuk telepon. Ya, itu yang saya kerjakan Bapak Ibu, dan seperti yang saya bilang tadi, ayo menjadikan hidup kita ini saluran berkat buat orang lain. Ya, jadikan hidup kita ini contoh dan teladan buat orang lain. Nah, saya ingat flashback ketika saya jadi di tabligh dulu, ya, dengan bangga kita mengajak orang untuk ayo datang ke masjid, sholat, kita bimbing mereka untuk pengajian, kita ajarkan mereka tentang agama. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang dari Hindu mereka kita ajak untuk pindah agama ke Islam. Kehidupan mereka hanya minta-minta, datang ke kampung-kampung, hanya minta, itu bisa belajar. Dan saya bilang begini, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupku kepada Tuhan Yesus, saya tidak mau kamu begini, tapi saya mau kamu begini, menjadi berkat. Dan saya mengalami Bapak Ibu, orang yang kami bina, orang yang kami layani, orang yang Tuhan izinkan untuk kami tuntun lebih lagi bersama, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak pernah begini, tapi mereka begini. Artinya mereka memberkati. Dan saya sering bagikan sama mereka, kalau saudara mau menikmati berkat, ada 3 kuncinya. Ya, jadikan hidupku saluran berkat. Yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga, jadikan hidup kita ini mesbah. Dan saya percaya hidup kita bukan hanya sekedar diberkati, tapi hidup kita menikmati berkat, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kalau seperti yang dibilang sama orang tua kita Bapak Yusuf tadi,
Kenapa Tuhan izinkan saya bisa menuntun banyak orang datang kepada Kristus? Ya, itu yang saya lakukan. Saya jadikan hidup saya kesaksian. Amin. Saya jadikan hidup saya contoh dan teladan buat orang lain. Dan ini yang saya pelajari Bapak Ibu. Saya tadi ketika saya dalam perjalanan, saya diingatkan sama Tuhan ya. Yang pertama, ayo tetap berserah sama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Tuhan ingatkan saya, ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya mengalami luar biasa sekali ya, ketika dulu, mohon maaf, setiap tahun polisi pasti datang ke tempat kami. Polisi pasti datang ke tempat kami karena ada informasi-informasi yang, mohon maaf, yang miring, yang namanya orang tidak senang dengan kami ya, mereka bisa memprovokasi orang lain, bisa memprovokasi orang luar untuk ada isu-isu yang macam-macam lah. Saya ini dibilang memurtadkan orang, saya ini dibilang memindahkan agama orang. Tapi itu makanya saya berkata, wah, tapi disitulah proses ya. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu gitu. Saya belajar di situ ya. Makanya ketika saya setia dengan proses itu, ketika saya menerima tanpa syarat gitu deh, apapun yang Allah mau masuk dalam hidup saya, apakah itu mau baik, mau tidak baik, mau enak, tidak enak, dan saya setia di situ loh. Saya ngalamin. Sekarang kalau di tempat kami ini, di tempat saya live ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Di Lombok Utara itu belum ada gereja, tapi di tempat kita ini ada satu gereja. Tempatnya di mana? Di Polres. Sekarang polisi tidak pernah datang ke tempat kami, malah ya Tuhan percayakan sekarang saya di Binroh ya, di Bintal, untuk membina polisi-polisi. Ada perwira-perwira polisi yang kita bina di tempat ini, dan saya bilang sama mereka, kalau kalian dipercaya sebagai anggota kepolisian di tempat ini, jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Dan saya ketika saya motivasi mereka, wah, luar biasa sekali ya, orang-orang yang anggota kita yang di Polres ini, yang dipercayakan, mereka ada yang perwira-perwira, dan mereka jadi contoh, jadi teladan bagi anggota mereka. Dan wow, kami sangat dihormati, kami sangat disegani di sini karena kenapa? Karena kami menjadikan hidup kami ini contoh dan teladan. Dan saya bersyukur ya, kalau gereja ini bisa ada bukan karena kuat gagah saya, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, ketika kami dipercayakan tempat ini untuk bangun tempat ini, Bapak Pembimas kami suruh buat proposal, Bapak Ibu. Ya, dari 24 proposal yang kami buat, hanya 4 yang cair. Hanya 4 yang cair. Bayangin, kami bagikan proposal ke Matara, ke kota, ke gereja-gereja di kota, gereja-gereja besar, mereka tidak respon. Tapi di situ saya diajarkan sama Tuhan, ya, kenapa saya harus mengandalkan manusia? Ya, makanya tadi itu berserah total sama Tuhan dan mengandalkan Dia saja. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 ya, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan ingatkan saya itu, ya saya nggak mau andalkan manusia, saya nggak mau andalkan gereja. Karena seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, yang mengutus saya ke tempat ini itu bukan gereja, bukan denominasi, tapi yang mengutus saya adalah sorga. Tuhan sendiri yang mengutus saya. Dan saya melihat Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan kami untuk bangun di tempat ini, itu ada orang dari Temanggung, ya, ada orang dari Jawa, orang yang tidak pernah kami kenal, bahkan ada orang Hindu yang berkati kami, sama kayak waktu kami bangun waktu kami bangun pastori yang 10x15, megah sekali tempat kami tinggal, ya, pastori yang Tuhan percayakan untuk kami bangun. Itu ada orang Islam yang berkati kami keramik, ya, ada orang Hindu yang kami berkati kami semen. Itu saya bilang, wow, luar biasa, ya. Makanya kalau kita berserah sama Tuhan dan mengandalkan Dia saja dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah dibuat kecewa sama Tuhan. Kita akan dibuat terpesona sama Tuhan. Bahkan kita akan dibuat terkagum-kagum sama Tuhan. Sampai kita bisa bernyanyi gini, ku kagum, hormat akan Engkau, gitu ya. Mohon maaf suara saya agak sedikit males. Karena dulu waktu saya jadi ustadz, ya, waktu saya jadi tablik, ya kami tidak boleh nyanyi soalnya, ya, main musik tidak boleh, makanya haram. Makanya sampai sekarang saya tidak bisa main musik, meskipun punya gitar 3, tidak bisa main musik, punya keyboard, tidak bisa main musik, ya, karena masih terpola, oh haram, ya. Tapi sekarang lagi rekonsiliasi lah nyanyi, ya. Ada sebuah lagu yang saya ingat, yang seperti tadi, oh kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Wow, keren ya. Ketika saudara dan saya berserah total sama Tuhan, menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Dia saja, kita akan dibuat terpesona sama Tuhan. Kita akan dibuat terkagum-kagum sama Tuhan, dan kita akan dibuat, wow, luar biasa Tuhan yang kita sembah.
Karena saya imani bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, ya, kalau saudara mau hidup saudara menuntun banyak orang datang kepada Kristus, ayo berserah total sama Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Ya, berserah total itu artinya bukan hanya sekedar percaya. Saya sering katakan, ya, jangan hanya sekedar percaya sama Tuhan, tapi ayo berani mempercayakan hidup kita nih sama Tuhan gitu. Ya, banyak orang Kristen, oh saya percaya sama Tuhan Yesus gitu. Saya percaya Yesus itu luar biasa. Tapi tidak banyak kita yang berani berserah sama Tuhan, mempercayakan hidup kita nih sama Tuhan gitu loh. Ya, ayo serahkan hidup kita sama Tuhan, totalitas. Andalkan Dia saja dalam kehidupan kita. Karena saya percaya ketika saudara mengandalkan uang bisa diambil dari saudara. Ketika saudara mengandalkan manusia bisa mengecewakan saudara. Tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah dikecewakan. Tapi kita akan menikmati, wow, betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, yang kedua, Bapak Ibu saudara, apa yang saya kerjakan? Ini yang Tuhan ingatkan. Ayo supaya ini saya bagikan kepada kita semua. Yang kedua, apa yang saya kerjakan? Jangan pernah khawatir. Amin. Jangan pernah khawatir. Ya, khawatir boleh nggak? Manusiawi memang orang bilang. Manusiawi itu kekhawatiran itu manusiawi. Tapi jangan izinkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan saya diingatkan di dalam Matius, saya akan bacakan buat saudara. Saya diingatkan ini ya, Matius 6 ayat 25. Wah, luar biasa. Tidak apa-apa ini sharing ya. Saya rindu untuk malam hari ini saudara dikuatkan, ya. Saudara dipakai oleh Tuhan untuk ayo menuntun banyak orang datang kepada Kristus, ya. Matius 6 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus sendiri ngomong, Tuhan Yesus ngomong sama kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, karena saya percaya ketika saudara khawatir, itu akan membunuh iman, pengharapan, dan kasihmu kepada Tuhan. Ketika saudara khawatir, itu akan membunuh pengharapan kita, membunuh iman kita. Oleh karena itu, ayo jangan khawatir. Bahkan di ayat yang ke-31 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, yang paling penting ini ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wow, keren. Ya, ayo jangan kita khawatir. Serahkanlah hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ayo andalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan harta kita, kekayaan kita. Kekayaan bisa diambil sama Tuhan. Tetapi ketika sudah mengandalkan Tuhan saja dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saudara akan dibuat terpesona sama Tuhan. Bahkan hidup kita akan dibuat terkagum-kagum sama Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, ayat 34 berkata ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, Bapak Ibu, ayo jangan pernah khawatir tentang kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia Immanuel. Ya, dia Immanuel buat kita. Makanya saya tidak pernah takut ketika saya menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang lain. Saya tidak pernah takut apakah dia mau tolak saya, apakah dia mau mau hina saya, mau kucilkan saya tidak pernah takut. Yang penting saya lakukan bagian saya. Ya, saya tidak pernah khawatir karena mungkin nanti saya saya bilang yang namanya di sidang, yang namanya diperhadapkan sama tokoh-tokoh agama itu biasa. Saya sering bilang gini, saya tidak membagikan sesuatu yang buruk sama orang lain. Saya berbuat baik sama orang lain. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Saya membagikan apa yang saya alami, itu yang saya bagikan kepada orang lain. Dan itu yang membuat tokoh-tokoh agama kami yang dari Hindu, Buddha, Muslim, mereka tidak artinya, ya memang saya tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan gitu loh. Saya cuma menjadikan hidup saya ini Kristus buat orang lain gitu. Nah, ini yang membuat saya tidak pernah mau khawatir dalam kehidupan saya. Ya, bahkan di dalam 1 Petrus Tuhan ingatkan saya. Oke, Roh Kudus luar biasa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang 5 ayat ke-9 ya. Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu.
Kalau hari ini saudara khawatir, ayo serahkan hidup kita sama Tuhan. Andalkan Dia saja dalam kehidupan kita. Maka saya percaya saudara akan dibuat terpesona sama Tuhan. Saudara akan dibuat terkagum-kagum sama Tuhan. Amin. Oleh karena itu, ayo jangan pernah khawatir. Ya, jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Filipi 4 yang ke-6, wah, luar biasa. Ini kesempatan untuk khotbah malam hari ini. Filipi 4 ayat ke-6. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, keren. Ya, jangan khawatir. Ayo nyatakan apa yang kita inginkan itu, apa yang kita rindukan itu, apa yang kita butuhkan itu kepada Tuhan dalam doa. Makanya kalau saudara tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, ada 4B yang harus kita lakukan. Apa itu 4B? Ayo kita belajar bersama. 4B. Yang pertama, berdoa. Amin, berdoa. Makanya firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, gitu. Ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Tetaplah berdoa. Karena saya percaya bahwa doa itu bukan hanya sekedar nafas bagi orang percaya. Ya, banyak saya dengar dulu, doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Langsung bilang kata amin. Nah, kalau bagi saya, doa itu bukan hanya sekedar nafas bagi orang percaya, tapi doa itu membuktikan kita bernapas. Nah, yang ngerti bilang amin. Ya, dimanapun saudara berada. Kalau tidak bilang amin, Bang Haji berkata. Mazmur 8 ayat 1 sampai yang ke-10 mengatakan, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keanggunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dalam satu hal bahwa dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mazmur Daud menyampaikan bahwa manusia wajar saja dihina, bahkan dijelekan orang, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus sendiri mati dan hidup kembali untuk menembus dosa kita. Tetapi menarik ketika dia disalibkan, dibawa di Golgota, apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus? Dia dihina, diludahi, bahkan dia ditinggalkan para muridnya. Inilah yang menjadi resah, menjadi satu perenungan buat kita. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kita juga tekun di dalam Tuhan, bahkan di dalam perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama halnya yang dilakukan oleh seorang murtadin. Dia percaya Yesus, bahkan dia seorang ustadz yang dulunya memualafkan orang Kristen masuk Islam. Tetapi menarik, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ustadz ini akhirnya percaya dan murtad, dan saat ini dia jadi pendeta. Wow, luar biasa Tuhan mengubah hidupnya. Dan luar biasa Tuhan memakai hidupnya, sehingga pun ustadz ini yang sekarang jadi pendeta, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia juga tadi menyampaikan bahwa dia tidak takut untuk memberitakan Injil. Bahkan dia tidak takut dengan ustadz-ustadz yang lain, bahkan yang menghina dia.
Dia tadi menyampaikan bahwa dia hanya sharing, bahkan dia juga mengatakan bahwa pengalamannya dengan Tuhan itu yang dia sampaikan. Gak ada unsur penghinaan atau apa. Wow, luar biasa Tuhan mengubah hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga dekat dengan Tuhan. Marilah kita jadi saksi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Marilah kita jadi berkat. Marilah kita juga untuk menyampaikan kebenaran itu dimanapun kita berada. Sekian saja perenungan kita, bahkan video yang akan sudah kita saksikan bersama. Dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kita. Dan biarlah video ini, kesaksian ini menguatkan iman kita. Dan biarlah kita disadarkan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Percaya Yesus, engkau akan selamat, dan tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Ingat, Tuhan Yesus senantiasa menunggu kita untuk datang kepadanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.